Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anda Usaidah, mahasiswa Psikologi Islam IAIN Kediri. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hubungan antara kecanduan media sosial atau internet terhadap agresivitas seseorang. Namun lebih tepatnya saya akan membahas hubungan antara game online terhadap agresivitas seseorang. Yang mana di era yang seperti ini, gadget sudah tidaklah sebagai hal yang asing atau tabu. Apalagi di tengah pandemi yang seperti ini, gadget sangat bermanfaat. Di dalam gadget terdapat media sosial atau internet yang dapat memberikan semua orang kemudahan dan juga kemanfaatan. Salah satu manfaat dari gadget yaitu kita dapat menemukan hiburan-hiburan yang lain, di antaranya yakni game online. Selain itu, internet pun pada saat ini selain digunakan untuk mencari informasi, internet juga bisa digunakan sebagai sarana hiburan, yakni game online. Game online sampai saat ini tidak hanya diminati oleh kaum remaja, namun semua kalangan usia, baik tua maupun muda. Mengapa demikian? Karena game online tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga memberikan tantangan yang menarik, sehingga seorang pemain atau gamer ketika memainkan game online itu mereka merasa memiliki tantangan yang menarik dan harus diselesaikan. Hal inilah yang menjadikan waktu lama tidak masalah bagi mereka dan kecanduan terhadap game online. Kebiasaan yang berulang-ulang dan pengkondisian tertentu yang terjadi di dalam tontonan game online tersebut dianggap sebagai pemicu adanya perubahan perilaku, yang mana pada saat itu pemain juga ikut berpartisipasi, sehingga secara tidak langsung stimulus dari game online tersebut mempengaruhi cara berperilaku seseorang. Dampak kesehatan dari game online itu bisa mengakibatkan penglihatan, gangguan tidur, atau aktivitas belajar yang terganggu. Selain itu, dampak psikologisnya dari game online itu memicu adanya sifat kecanduan terhadap media sosial atau internet. Selain itu, ada juga dampak perilaku agresif dan gangguan interaksi sosial. Perilaku agresif sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan individu secara sengaja dengan tujuan menyakiti atau melukai individu baik secara fisik maupun visual. Atau dapat juga diartikan tingkah laku agresi yaitu tingkah laku pelampiasan dari perasaan frustasi untuk mengatasi perlawanan dengan kuat atau menghukum orang lain yang tujuannya yang ditujukan untuk melukai pihak lain secara fisik maupun psikologis pada orang lain yang dapat dilakukan secara fisik maupun verbal. Faktor dari game online itu diantaranya yaitu karena kurang adanya perhatian dari orang lain, pengawasan dari orang lain. Selain itu depresi atau stres. Selain itu juga kurangnya kegiatan seperti di tengah-tengah pandemi seperti ini yang banyak kegiatan longgarnya. Hal ini yang memicu orang-orang senang terhadap game online. Dampak negatif dari game online sendiri yaitu salah satunya memiliki masalah sosial, di mana ketika seseorang menghabiskan waktunya hanya untuk bermain dengan mesin game online tersebut, seseorang bisa merasa canggung atau kurang nyaman ketika dia berhadapan dengan orang lain. Dalam hal komunikasinya, dia terhadap kendala, tidak bisa berkomunikasi secara lancar. Selain itu juga dapat mengikis empati, yang mana seringkali anak yang menyukai jenis game yang melibatkan kekerasan seperti perang-perangan, martial art atau bela diri dan sebagainya. Efek samping dari memainkan jenis game yang seperti ini adalah terpicunya agresivitas seseorang dan terkikisnya empati seseorang terhadap orang lain. Selain itu, gangguan kesehatan, yang mana ketika menatap layar game online secara konstan atau langsung, secara terus-menerus dan lama, itu bisa mencetus serangan sakit kepala, nyeri leher, nyeri punggung, gangguan tidur, dan gangguan penglihatan. Gejalanya, seseorang yang sering memainkan game online yaitu lebih-lebih ketika seorang remaja, maka remaja tersebut akan memainkan game online pada saat jam-jam sekolah, tertidur di dalam kelas, lebih banyak bermain game daripada bermain dengan teman,
berbohong soal lama waktu yang sudah dihabiskan untuk bermain game, sering melalaikan tugas, dan merasa cemas dan mudah marah jika bermain game. Hal inilah yang menjadi agresivitas seseorang itu meningkat, yakni ketika dia bermain game. Selain itu, sementara gejala-gejala fisik yang menimpa seseorang ketika kecanduan game yaitu carpal tunnel syndrome atau gangguan di pergelangan lengan karena saraf tertekan, semisal jari-jari tangan menjadi kaku, mengalami gangguan tidur, mata kering, sakit kepala, sakit punggung, dan lain sebagainya. Dampak positifnya dari bermain game, yakni game itu dapat sebagai wadah bersosialisasi seseorang dengan pemain lain meskipun itu berbeda negara. Hal inilah sehingga memicu seseorang yang bermain game online itu bisa juga mempelajari bahasa asing secara tidak langsung. Yang kedua, game online dapat menambah wawasan seseorang, terutama dalam hal menyusun strategi. Karena beberapa game juga ada yang memberikan kuis tentang pengetahuan umum yang dapat memperkaya wawasan seseorang. Lah, kita sebagai generasi pemuda saat ini, terutama bagi para pemuda, hendaknya kita harus bisa memanfaatkan teknologi media sosial atau internet dengan baik. Karena pertumbuhan atau kemajuan bangsa ini juga ada di tangan pemuda. Alangkah lebih baiknya jika bagi para pemuda yang mayoritas suka bermain game online, maka marilah kita merubah hobi menjadi sebuah edukasi yang bermanfaat. Dan salah satunya mungkin bisa memodifikasi atau menciptakan game yang lebih kreatif, inovatif, dan positif, sekaligus dapat meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.